Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah lain yang berkaitan dengan keikhlasan. Misal, dalam Ramadan banyak anak-anak muda yang senang sholat tarawih. Bahkan kalau Ramadan datang, masjid penuh, musola sesak. Tapi masjid penuh, musola sesak Ramadan cukup sampai tanggal 12 Ramadan. Tanggal 15, jamaah mulai ada kemajuan. Makin lama makin maju, makin lama makin maju. Malam terakhir cuma ada 12. Itu bukan orang semua. Satu imam, satu Bilal, 4 makmum, 4 lagi tiang masjid, saudara. Kemana kemarin orang yang menggebu-gebu sholat taraweh? Bal tu'sirunal hayatad dunya. Mereka lebih sibuk dengan urusan dunianya. Pominah mana pominah nggak taraweh, di rumah tad lagi bikin wajik. Ponjum mana ponjum nggak taraweh, di rumahnya lagi ngaduk dodol. Pak Haji Suyitno kemana nggak taraweh? Ke Gambir lagi mesen tiket kereta api buat pulang kampung. Mereka semua sibuk dengan urusan dunianya. Karena itu ada anak muda sholat taraweh nggak cukup satu masjid. Pilih masjid, ditanya sama temennya, kenapa harus pindah-pindah masjid? Jawabannya enteng, bukan karena Allah jawabannya. Dia tanya, dia jawab begini, pilih masjid, cari imam yang bacaannya cepat. Kalau imam dapat yang bacaannya cepat, dia nggak akan pindah-pindah lagi. Tetap di masjid itu, tapi dia kena batunya karena nggak ikhlas karena Allah ibadahnya. Dia pilih masjid, cari imam yang bacaannya cepat, dapat imam bacaannya lama. Rakaat pertama dibaca Al-Baqarah 1 ain. Yang kedua Al-Baqarah 1 ain, 20 rakaat tarawih, hampir khatam tuh surat Al-Baqarah. Kelar sholat, anak muda deketin imam. Dia tanya, Pak Imam, surat apa yang engkau baca tadi sehingga sholat begitu lama? Dia jawab surat Al-Baqarah. Apa artinya? Sapi betina. Diingetin sama anak muda, kalau sholat pakai surat sapi betina, bacaan jadi lama. Akhirnya besok dia sholat di masjid itu lagi dengan harapan imamnya diganti. Tapi apa daya, untung tak dapat diraih, malang tak dapat dicegah. Imamnya dia lagi. Akhirnya ditanya. Begitu usolli imamnya, usolli sunnatat tarawih. Anak muda deketin. Dia tanya, Pak Imam, sebelum saya terlanjur jadi makmum sama imam, saya mau nanya, surat apa yang dibaca rakaat pertama? Dia jawab surat Al-Fil. Artinya apa? Gajah. Ini anak muda ngibrit lari keluar masjid. Di luar masjid ditanya sama temannya, kenapa nggak jadi sholat? Jawabannya enteng. Lu bayangin, kemarin aja sapi begitu lamanya, gimana gajah yang gedean malam ini? Fikih Ramadan memberikan pelajaran kepada kita bahwa ibadah apapun yang kita lakukan kepada Allah harus dilandasi keikhlasan semata-mata. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun, sodakoh juga sama. Dan ibadah yang paling menanamkan keikhlasan kepada Allah adalah ibadah puasa. Ibadah puasa ini adalah ibadah yang sangat menanamkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bila dibandingkan amalan ibadah lain. Amalan ibadah lain mudah terjangkit penyakit ria, ingin dipuji, ujub, sum'ah, takabur, gampang. Sodakoh mudah terjangkit penyakit ria. Nih saya sodakoh, tapi tolong nanti diumumkan di masjid biar jamaah tahu saya sodakoh. Itu mudah terjangkit penyakit ria. Sholat biasa di rumah paling dibaca kuliah sama kulhu. Tapi suruh jadi imam, di belakang ada calon mertua, berubah. Rakaat pertama Yasin, Allahu Akbar, habis Fatihah waladhdallin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Itu Yasin. Karena di belakang ada calon mertua. Tiru, mudah terjangkit penyakit ria. Haji apalagi? Haji di Indonesia itu orang satu berangkat haji, sekampung nganter berangkat haji. Bahkan kebiasaan ada adat di Betawi, berangkat haji pasang mercon satu renceng. Pulangnya pasang mercon satu renceng, satu kampung orang tahu kita melaksanakan ibadah haji. Sehingga pulang haji tanpa ikhlas karena Allah, nggak mau dipanggil tanpa dengan embel-embel Pak Haji. Nah, ini ibadah puasa. Sangat menanamkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ukuran fisik puasa orang jadi benar, para pemirsa. Tidak ada. Kita tidak bisa katakan begini, itu puasa Pak RT bagus banget. Mana cirinya puasa Pak RT bagus? Liatin sama lo, itu RT tiap menit ngeludah terus. Itu bukan ciri puasa bagus. Barangkali itu RT Saryawan. Kemudian yang kedua, kalau gitu RW dah puasanya bagus. Mana ciri puasa Pak RW bagus? Liatin sama Ustadz tuh RW kalau jalan keluar rumah ampe sempoyongan. Itu bukan ciri puasa bagus, mabok kali itu RW.
Kemudian yang ketiga, coba liatin lurah. Lurah tuh puasanya bagus. Mana cirinya puasa Pak Lurah bagus? Liatin sama lu, bibir lurah pecah-pecah, tenggorokannya kering, susah buang air besarnya. Itu bukan ciri puasa bagus, tapi ciri penyakit panas dalam, saudara. Karena itu ibadah puasa tidak ada standar fisik bahwa dia dikatakan jadi benar. Karena itu ibadah syiriah. Dia dengan Allah saja yang tahu. Kita puasa sholat zuhur. Sebelum sholat zuhur kita wudhu. Lagi wudhu kita kumur-kumur. Di saat kumur kita teguk airnya sedikit, itu jangankan mertua di rumah, teman sebelah yang lagi wudhu nggak akan pernah tahu kita mereguk air saat kita wudhu. Tapi kenapa tidak kita lakukan, saudara? Karena kita puasa bukan untuk teman kita. Kita puasa bukan untuk mertua kita. Kita puasa bukan untuk pejabat atasan kita. Tapi kita puasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajar, pantas baginda Rasul mengajarkan satu doa tatkala kita berbuka. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun senang dengan doa ini. Kita baca, Allahumma laka sumtu ya Allah, karena mula aku melaksanakan ibadah puasa. Bukan karena teman saya, bukan karena mertua saya, bukan karena tetangga saya, tapi karena mula aku melaksanakan ibadah puasa. Jadi fikih Ramadan mengajarkan kepada kita agar kita ikhlas ibadah semata-mata karena Allah, termasuk ibadah saum. Kemudian yang kedua, fikih Ramadan mengajarkan kepada kita agar kita melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan kepada kita semuanya. Sehingga ibadah kita menjadi ibadah yang diterima oleh Allah, menjadi ibadah yang dikabulkan, menjadi ibadah yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ibadah apapun yang kita laksanakan tanpa ilmu, maka mardudatun la tuqbalu. Allah akan tolak dan tidak diterima dalam kehidupan kita. Jangan sia-siakan ibadah kita, pelajari terus ibadah kita kepada Allah. Fikih Ramadan mengajarkan agar ibadah kita kepada Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu lagi pada episode berikutnya. Saya Lukman Joker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.